Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'da. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, calon peserta didik SMK Budi Utomo tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Miftahul Fauzi sebagai Wakil Kepala Sekolah SMK Budi Utomo bidang kesiswaan dan juga sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah SMK Budi Utomo, sehingga nantinya anak-anak sekalian bisa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah tentang masuk sekolah, yaitu siswa datang selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Yang kedua, siswa yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke kelas, namun harus melapor kepada tim ketertiban atau guru piket. Yang ketiga, siswa yang tidak masuk karena sakit atau karena ada kepentingan yang sangat penting, maka supaya mengirimkan surat izin yang diketahui oleh orang tua atau wali murid atau pengurus pondok atau bapak ibu kos, dan surat tersebut hanya berlaku 1 hari. Yang keempat, siswa yang tidak hadir ke sekolah tanpa ada keterangan atau pulang sebelum waktunya maka akan dinyatakan alfa. Yang berikutnya adalah hak-hak siswa. 1. Siswa berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, siswa berhak meminjam buku-buku di perpustakaan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan tetap menaati ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib sekolah. Yang berikutnya adalah tentang kewajiban siswa. Yang pertama, siswa menghormati semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Yang kedua, siswa menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, serta kesehatan kelas dan sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut tanggung jawab memelihara gedung, perabot serta sarana dan prasarana lainnya. Keempat, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas dan di sekolah pada umumnya. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah dan guru serta tenaga kependidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang enam, saling menghargai sesama siswa sehingga tercipta suasana kekeluargaan dan keharmonisan. 7. Menyelesaikan administrasi pembayaran sekolah tepat pada waktunya. 8. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah yang telah ditentukan. 9. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat apabila terjadi perselisihan, apabila terjadi permasalahan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan tenaga kependidikan maupun antar siswa dengan sekolah sebagai suatu lembaga. 10. Ikut membantu agar tata tertib siswa dapat berjalan dan ditaati. Yang berikutnya adalah tentang seragam sekolah. Seragam sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk hari Senin dan hari Selasa, seragam menggunakan putih abu-abu, atas putih, bawah abu-abu. Bagi perempuan menggunakan rok, sedangkan bagi laki-laki menggunakan celana. Kemudian untuk perempuan memakai kerudung putih,
sepatu hitam, dan berkaos kaki putih. Untuk hari Rabu dan hari Kamis menggunakan seragam pramuka lengkap, celananya pramuka, kerudungnya juga coklat tua, sepatu hitam, kemudian kaos kaki hitam. Untuk hari Jumat dan hari Sabtu memakai seragam khusus yang disediakan oleh sekolah. Untuk kerudungnya memakai kerudung putih bagi perempuan, sepatunya hitam, kaos kakinya putih. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penampilan siswa. Baju, tentang baju, untuk laki-laki, siswa laki-laki tidak jangkis. Siswi model sesuai dengan baju muslimah. Untuk celana bagi siswa tidak pensil atau berbentuk botol. Ketentuannya tidak botol apabila ditarik ke atas sampai di atas lutut. Kemudian untuk rok, untuk siswi, panjangnya menutupi mata kaki, kemudian tidak tembus pandang dan ketat. Yang keempat adalah tentang kerudung bagi perempuan, tidak dibordir, tidak tembus pandang, kemudian bisa menutupi rambutnya. Apabila semua itu dilanggar, maka sanksinya adalah akan diambil oleh petugas ketertiban. Berikutnya untuk ikat pinggang khusus bagi siswa, yaitu berwarna hitam dan tanpa aksesoris yang berlebihan. Kemudian kaos kaki seperti tadi di depan sudah disampaikan, putih untuk hari Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu, hitam untuk Rabu dan Kamis, panjangnya setengah betis. Untuk sepatu menggunakan warna hitam, tali sepatu pun juga hitam. Rambut bagi siswa dipotong cepak dan rapi. Untuk kuku tidak boleh panjang. Apabila itu dilanggar, maka akan ditindak oleh petugas ketertiban. Kemudian berikutnya tentang klasifikasi pelanggaran dan sanksi siswa. Kelompok A yaitu pelanggaran yang berat, terdiri yang pertama membawa garis miring, minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kedua, pacaran atau melakukan perzinaan. Tiga, mengambil milik hak orang lain, yaitu mencuri, membawa atau menyebarkan selebaran yang menyebabkan kekerasan. 5. Berurusan dengan pihak yang berwajib melakukan kejahatan. 6. Membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan sekolah. 7. Mengubah atau memalsu rapot. 8. Mengikuti organisasi terlarang. 9. Memakai anting-anting bagi laki-laki atau tindian. 10. Menato anggota badannya. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu kelompok B, kelompok sedang. Yang pertama adalah membawa atau menonton buku bacaan gambar atau video porno. Kedua, membawa HP ke sekolah. Ketiga, membawa atau merokok di sekolah. Keempat, merusak sarana dan prasarana sekolah dengan sengaja. 5. Membuat surat izin palsu atau memalsu tanda tangan guru, wali kelas atau bahkan kepala sekolah. 6. Berkelahi atau main hakim sendiri. Ketujuh, melindungi teman yang salah. Kemudian untuk klasifikasi berikutnya yang C, yang ringan, yang pertama adalah datang terlambat saat masuk sekolah. Kedua, berhias yang berlebihan bagi perempuan. Yang ketiga, memakai gelang kalung bagi laki-laki. Yang keempat, keluar kelas tanpa izin. Kelima, melompat jendela. 6. Membolos, keluar, meninggalkan kelas tanpa izin. Ketujuh, mengganggu atau mengacau kelas lain. 8. Tidak mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan. 10. Piket kelas tidak dilaksanakan tugasnya. 10. Memakai seragam tidak lengkap. 11. Rambut gondrong, tidak rapi dan disemir. 12. Mengenakan celana botol atau pensil, mengenakan baju jangkis. 13. Makan di dalam kelas saat pelajaran. 14. Membeli makanan waktu jam pelajaran.
15. Tidak memperhatikan panggilan guru ketika pelajaran. 16. Bersikap tidak sopan, menentang guru atau karyawan. 17. Mencoret-coret tembok, pintu, kursi, meja yang tidak semestinya. Berikutnya ini adalah proses penanganan pelanggaran kasus A yang berat, yaitu apabila laporan dari warga sekolah atau masyarakat sekitar, maka akan langsung ditindak oleh musyawarah tim tatib, kemudian pemberitahuan ke orang tua sekaligus akan dikembalikan ke orang tua. Kemudian untuk prosedur penanganan pelanggaran yang sedang atau B, kelompok B, ada laporan dari warga sekolah atau masyarakat sekitar, maka akan diberikan surat pernyataan pertama. Kemudian orang tua diberitahu, kemudian diberikan sanksi oleh sekolah. Apabila kembali lagi melakukan hal yang sama, maka akan diberikan surat peringatan kedua, kemudian dimusyawarahkan oleh tim tatib, kemudian akan dikembalikan oleh orang tua. Kemudian yang prosedur yang sedang, yang ringan atau C adalah ada laporan dari warga sekolah atau masyarakat sekitar, kemudian diberikan sanksi sampai 3 kali tidak ada perubahan, maka akan dikonseling oleh pihak BK. Tidak ada perubahan, dimusyawarahkan tim tatib, kemudian pemberian skorsing, kemudian apabila tidak ada perubahan maka akan dikembalikan ke orang tua. Berikutnya khusus untuk siswa yang kedapatan membawa HP saat sekolah. Kedapatan pertama, maka orang tua akan diberitahu. Adapun HP bisa diambil oleh orang tua tanpa diwakilkan. Siswa yang bersangkutan akan mendapatkan peringatan pertama dan melaksanakan sanksi dari sekolah. Kedua kalinya mendapatkan HP akan dikembalikan ke orang tua, siswa langsung akan dikembalikan ke orang tua. Kemudian tentang bimbingan ketidakhadiran tanpa keterangan atau bolos pulang belum waktunya. Yang pertama adalah siswa alfa 2 kali akan dipanggil oleh wali kelas dan siswa membuat surat pernyataan pertama serta memberikan informasi kepada orang tua. Formnya seperti yang ada di sebelah itu. Kemudian yang kedua, siswa alfa 4 kali akan dipanggil oleh wali kelas dan siswa membuat surat pernyataan kedua serta pemberitahuan informasi kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya, siswa alfa 6 kali maka akan dipanggil oleh wali kelas dan wali kelas melaksanakan home visit ke kos-kosan, ke pondok atau ke rumah serta memanggil orang tua ke sekolah untuk membahas tentang kelangsungan belajar siswa di SMK Budi Utomo dan memberikan surat peringatan pertama, kemudian akan dialih kasuskan ke pihak BK. Yang berikutnya adalah siswa alfa 8 kali maka akan dipanggil oleh BK. Siswa disuruh membuat surat pernyataan pertama dan informasi kepada orang tua. Yang berikutnya siswa apabila alfanya sampai 10 kali maka akan dipanggil oleh BK yang kedua kalinya dan akan disuruh membuat surat pernyataan kedua dan akan diinformasikan kepada orang tua. Berikutnya apabila siswa sampai dengan 12 kali maka akan dipanggil oleh BK. BK akan melaksanakan home visit ke rumah, ke kos serta akan menghubungi orang tua dan siswa yang bersangkutan akan disuruh membuat surat peringatan yang kedua serta berkas tersebut akan dialih tangankan kasus kepada kesiswaan. Berikutnya apabila siswa alfa 14 kali maka akan dipanggil oleh kesiswaan dan akan membuat surat pernyataan pertama. Jika naik lagi menjadi 16 maka siswa akan disuruh membuat surat pernyataan yang kedua. Jika 18 maka orang tua akan dipanggil oleh kesiswaan SMK Budi Utomo, kemudian siswa tersebut disuruh membuat surat peringatan ketiga terakhir dan akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian berikutnya apabila dijumpai siswa sampai dengan 20
alfa bahkan lebih, maka orang tua akan dipanggil oleh kesiswaan, disuruh membuat surat pernyataan menerima untuk tidak naik kelas apabila kelas 1 dan kelas 2, dan siap mengikuti program paket C untuk kelas 12. Kemudian yang berikutnya adalah tentang siswa yang dinyatakan alfa. Yang pertama adalah tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan akan dinyatakan alfa. 2, siswa yang pulang belum waktunya atau bolos juga dinyatakan alfa. 3, siswa yang tidak masuk sekolah mengirimkan surat yang tidak dipertanggungjawabkan, itu juga akan dinyatakan alfa. Berikutnya, surat yang bisa dipertanggungjawabkan antara lain: 1, surat tidak sampai ke sekolah, kelas, petugas absensi, atau hilang. Bila terjadi seperti ini, maka solusinya siswa yang bersangkutan supaya membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa, dan siswa yang dititipi surat izin tersebut kemudian diketahui oleh wali kelas dan BK, kemudian surat tersebut diserahkan ke petugas ketertiban. Apabila proses itu tidak dilakukan, maka tetap dinyatakan alfa. Kemudian yang berikutnya, siswa tidak ada tanda tangan atau nama terang atau nomor telepon orang tua wali murid yang bertanggung jawab, bukan MT-Kos. Bila terjadi seperti ini, maka wali kelas akan menjelaskan kepada siswanya masing-masing bahwa surat yang seperti itu surat yang tidak sah dan tetap akan dihitung alfa. Berikutnya, mengirim surat susulan. Mengirim surat susulan di luar jam pelajaran atau di luar hari itu juga tidak akan diterima, kecuali mengirimkan surat yang bisa dipertanggungjawabkan atau surat dokter. Berikutnya, mengirim surat izin 3 kali 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga maka surat tersebut akan dihitung alfa, kecuali apabila mengirimkan surat yang bisa dipertanggungjawabkan atau surat dokter. Bila terjadi ketidaksesuaian antara rekap absensi dengan kondisi yang ada, masuk namun terhitung alfa, maka wali kelas memberikan surat pernyataan siswa. Nanti ada formnya dari BK, kemudian diberikan kepada siswa yang bersangkutan untuk meminta tanda tangan di jam pertama kepada guru yang mengajar di hari itu, kemudian diserahkan kepada petugas absensi. Berikutnya tentang tata cara perizinan. Jadi siswa ketika ingin izin karena memang ada suatu hal izin pulang ke rumah masing-masing, maka ada prosedurnya. Yang pertama adalah orang tua atau wali murid harus datang ke sekolah meminta izin kepada tim ketertiban. Kemudian yang kedua, belangko tersebut diisi oleh wali murid, diisi oleh orang tua, dan ditandatangani oleh orang tua dan tim ketertiban, serta juga ditandatangani oleh kesiswaan. Dibuat 4 rangkap. Kemudian yang selanjutnya, surat izin yang sudah ditandatangani kemudian diberikan kepada wali kelas, pengurus pondok atau pengurus kelompok, dan arsip sekolah. Jika sampai tanggal yang ditentukan perizinan siswa belum datang, maka akan dinyatakan alfa. Perizinan pulang hanya diberikan maksimal 3 hari di rumah, ditambah lama dengan perjalanannya. Insya Allah sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah atas perhatiannya, disyukuri jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.